Halo, salam jumpa bersama lagi dengan channel Topeng Horor. Kali ini Topeng Horor akan bercerita tentang hantu teror kos-kosan episode kedua, guys. Episode kedua. Ini lanjutan episode di video episode yang kemarin ya. Nah, oke, nggak usah berlama-lama. Kita lanjut yuk, teman-teman. Kisah teror hantu di kos-kosannya. Nah, waktu itu hari menjelang maghrib, seperti biasa di antara para mahasiswi penghuni kos-kosan itu pasti ada yang menyalakan lampu penerangan nih, penerangan di depan teras kamar. Setiap kamar kan ada lampu penerangannya, ini cuman saklarnya jadi satu di dekat tangga nih posisinya. Kemudian setelah dinyalakan berapa menit, lampu penerangan itu mati lagi, sobat horor. Karena kondisinya sudah agak gelap, ada penghuni kos-kosan itu lagi yang nyalain lampunya dan tidak mengetahui kalau tadi sudah dinyalakan oleh temennya mereka. Tak berselang lama ada bunyi klek gitu kan. Dan ternyata bunyi saklar lampu penerangan itu dimatiin. Karena mati hidup, akhirnya beberapa di antara mereka keluar dan bilang, "Woi, jangan mainin saklar lampunya." Nah, kemudian dinyalakan lagi lampunya. Belum lama berjalan, bunyi lagi, klek. Sontak yang tadi habis nyalain lampunya lari, guys, sambil bilang hantu. Ramelah seisi kos-kosan itu. Mereka pada keluar dari kamarnya dan ada yang punya usul nih. Gini aja nih, guys, kita tungguin aja saklarnya. Kalau kita tungguin pasti hantunya tidak berani sama kita karena kita rame-rame. Benar saja mereka nyalakan saklarnya dan ditungguin di sekitar saklarnya. Dan hasilnya benar, tetap nyala lampunya, tidak dimatiin lagi. Tuh, bener kan? Ini pasti ulah si dedemit alas hantu itu lagi, kata si Besti. Besti yang di episode 1 ini yang jadi pemeran utamanya. Nah, ada lagi yang nyeletuk nih, gimana ya Bapak Kos katanya mau nyari paranormal untuk ngusir hantunya kok belum pulang-pulang juga, ya udah jam segini. Kalau begini terus aku mau pindah kos-kosan aja lah, kata salah satu mahasiswi. Kayak dayung bersambut, temennya juga ada yang nyeletuk, ya samalah kita pindah aja daripada digangguin terus sama hantu yang nggak tahu akhlak ini. Akhirnya setelah beberapa lama mereka ngobrol dan akhirnya mereka masuk ke kamar mereka masing-masing. Ada yang sholat, ada yang juga lagi makan malam. Nah, kemudian tak berselang lama ada suara keras dan mengagetkan semua penghuni kos-kosan itu. Ada teriakan, astagfirullah, hantu, astagfirullah. Dan ada seseorang yang berlari. Mereka semua dibuat terkejut lagi, sobat horor. Akhirnya yang berteriak tadi disamperin sama teman-temannya. Dia bercerita kalau dari lantai 2, dia kamarnya di lantai 2 nih, dia mau turun lewat tangga. Sampai di tangga dia dihadang oleh sosok besar, hitam katanya, berbulu dan matanya merah, sobat horor. Nah, akhirnya teman-teman sudah pasti tahu ya makhluk apa itu. Teman-teman sobat horor di sini pasti tahu. Yes, betul. Itu sosok genderuwo. Akhirnya mereka semua berkumpul di halaman di lantai bawah nih, sambil nunggu si bapak kos yang tadi bilang di telepon sudah deket, mau nyampe kos-kosan, sudah dapat paranormalnya katanya. Tentu saja bapak kos ini sangat bingung kalau makhluk halusnya tidak diusir, guys. Bisa kabur semua yang kos di tempatnya. Tadi aja udah diomongin sama mahasiswi di situ karena ada yang nyeletuk mau pindah. Nah, akhirnya malam itu yang ditunggu-tunggu datang. Sekitar pukul 12-an lah. Hampir jam 12 malam bapak kos ini datang, sobat horor, bersama si paranormalnya itu, bareng paranormalnya.
Kemudian para penghuni kos-kosan itu, mahasiswi-mahasiswi yang ketakutan ini dikumpulin, ceritanya dikumpulin sama si bapak kos dan paranormalnya. Mereka keluar semua dan si paranormal ini berpesan, adik-adik, kalau nanti di antara kalian ada yang mendengar sesuatu, maka kalian diem saja ya, nggak usah dikomentari, jangan diomongin, pokoknya sudah diemin saja ya. Akhirnya mahasiswi yang kos di situ dipersilakan masuk ke kamarnya masing-masing. Jadi si paranormal bilang, udah sekarang adik-adik masuk kamarnya masing-masing ya. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar dulu ya sampai saya selesai ya, katanya si paranormal. Nah akhirnya dimulailah ritual oleh si paranormal ini. Posisinya di tengah-tengah halaman di lantai bawah nih. Si paranormal ini bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, guys. Sayup-sayup terdengar paranormal ini bilang, pergi atau aku bakar, katanya. Pilihannya itu aja, pergi atau aku bakar. Kemudian tak berselang lama, sambil duduk bersila di tikar di bawah kan, si paranormal itu menggebrak tanah 3 kali. Dia tapok tanah 3 kali. Brok, brok, brok. Habis itu terdengar seperti suara petasan atau kayak suara ban mobil pecah itu, guys. Seperti suara ban mobil yang pecah ban. Dor. Posisi suara itu di luar kos-kosan. Dan ternyata semua penghuni kos-kosan itu mendengar bunyi ledakan itu. Hampir semuanya mendengar lah, sobat horor. Nah akhirnya setelah selesai ritual, penghuni kos-kosan ini dikumpulin sama bapak kos. Dan kemudian paranormalnya itu bilang bahwa adik-adik sudah aman ini kos-kosannya ya. Insya Allah kalian sudah tidak akan diganggu lagi. Yang mengganggu sudah pergi. Dan adik-adik tidak perlu takut lagi, sudah nggak akan diganggu ya. Sudah dilanjut istirahatnya, kata si paranormal. Sama bapak kos juga bilang, udah tenang ya semua, kata bapak kosnya. Iya pak, iya pak, iya pak. Akhirnya mulai kembali ke kamarnya masing-masing karena malam itu juga udah hampir jam 2 pagi. Ritualnya cukup lama. Seperti apa ya, si bapak paranormal ini melakukan ritual kayak orang wiritan aja, melakukan wirid gitu kalau di agama Islam, melakukan wiridan. Nah kemudian ngobrol nih paranormal sama bapak kosnya. Bapak kos tanya, itu tadi suara ledakan itu dari tadi ya pak, katanya. Ya betul pak. Jadi gini, bapak paranormal ini ngomong ke pak kosnya, jadi gini pak, bapak harus membongkar bangunan yang baru saja bapak bangun. Ini mana nih, di bagian mana ini, di kos-kosan ini yang kira-kira bapak baru melakukan renovasi nih. Nah bapak kos-kosan ingat, oh iya pak, saya baru menyelesaikan kanopi depan ini. Nah ini nih yang dipakai parkir mobil ini baru selesai nih pak, baru selesai saya bangun. Awalnya sudah lapuk kayunya. Nah ini penyebabnya pak, ini bapak harus bongkar ya, kayunya harus dibersihkan, buang aja kayunya, jangan nyimpen kayu ini jangan sampai disimpan, dibakar atau dibuang aja pak ya, kata si bapak paranormal. Oh gitu ya, memangnya kenapa pak? Jadi gini pak, kata si paranormal menjelaskan ke bapak kos, salah satu dari
kayu yang dipasang di atap ini, atap kanopi yang Bapak pasang ini, ada satu kayu yang angker. Kayu ini entah dari makam atau entah kayu ini saking besarnya lalu ditempatin oleh makhluk yang tadi ganggu adik-adik kos itu. Nah, setelah dipotong dijual sama toko kan, akhirnya Bapak beli, ternyata masih ada yang ikut di kayu itu. Makanya bongkar. Ini sudah nggak ada. Takutnya gini Pak, takutnya ini sudah bersih, takutnya si tadi makhluk tadi akan kembali lagi ke sini karena merasa rumahnya masih di sini, kayunya masih dipasang. Jadi alangkah baiknya Bapak bongkar, buang aja kayunya. Lebih bagus lagi kalau dibakar ya Pak. Oh iya deh. Nah, akhirnya sama Bapak kos diturutin. Akhirnya nggak nunggu besok-besok, paginya langsung dibongkar kanopi itu. Semua kayu-kayunya dibongkar dan dibakar. Di seberang jalan itu ada tanah kosong kan, dibakar di situ semua kayunya dan diganti kanopinya pakai kanopi besi, pipa-pipa besi gitu. Sudah aman akhirnya. Nah, semenjak itu kos-kosan itu kembali ke situasinya kayak yang dulu, aman, tentram dan damai dihuni oleh mahasiswi-mahasiswi yang sedang kuliah di kota itu. Oke, sobat horor, sekian dulu ya akhir dari cerita hantu teror kos-kosan ini yang episode 2. Oke, sobat horor semua dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya di channel ini, gratis. Tis. Sekian dulu dari Topeng Horor. Wassalamualaikum. Bye-bye.